Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini ada pembelajaran matematika untuk SMA, baik kurikulum yang lama, jadi matematika minat dan matematika wajib ada, juga matematika kurikulum merdeka. Juga ada matematika SMP dan matematika TPS. TPS itu tes potensi skolastik yang dipakai untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ikuti terus ya ASC Channel ini, sebarkan ke banyak orang agar agar kamu dapat pahala. Kalau dapat pahala maka segala sesuatu yang kita usahakan menjadi mudah ya, menjadi mudah. Pagi ini saya akan membahas tentang statistik ya, lanjutan ini ya, lanjutan ukuran penempatan yang kedua. Saya sudah membahas tentang statistik ini sudah 3 kali, ini yang keempat ya. Ukuran pemusatannya 2, ukuran penempatan 1, ini yang kedua ya. Yang kedua. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Itu maksudnya apa? Kita itu jangan gampang puas ya. Salah satu maksud dari kalimat itu. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya prestasi yang bagus ya, misalnya apa? Nanti suatu saat jadi wali kota, masih ada yang di atasnya itu, yaitu apa? Gubernur gitu. Masih ada di atasnya lagi, jadi presiden gitu. Masih ada di atasnya lagi apa? Presiden yang adil gitu. Masih ada di atasnya lagi presiden adil dan bijak, terus dan seterusnya ya. Terus jangan gampang puas, jangan gampang puas. Di atas langit ada langit. Kalau kita sudah menguasai sebuah ilmu, masih banyak ilmu yang lain yang perlu kita kuasai. Jadi di atas langit ada langit. Sederhana kalimatnya, cuman apa? Artinya itu bisa luas sekali, bisa luas sekali. Baik, saya lanjutkan tentang ukuran penempatan ini. Ukuran penempatan ini ada kuartil, kuartil bawah, kuartil atas, kemarin sudah dibahas. Sekarang kita akan bahas tentang desil ya. Desil itu berarti apa? Desil itu membagi data, ada data gitu ya, diurut. Jadi datanya diurut dulu dari kecil sampai besar. Setelah itu dibagi menjadi 10 bagian, maka pembaginya itu disebut desil ya. Berarti ada desil 1, desil 2 sampai desil 9 ya. Membagi data menjadi 10 bagian. Nah itu di gambar itu ditampilkan di gambar desil. Maka D1 itu membagi D1, D2, D3 dan seterusnya sampai D9 membagi data itu menjadi 10 bagian yang panjangnya sama ya. Gitu. Perhatikan gambarnya itu. Lalu berikutnya desil data tunggal itu mencarinya, dicari dengan rumus itu DI sama dengan DI itu berarti desil ke I ya. I-nya nanti diganti 1 misalnya, diganti 2, diganti 3, kalau diganti 1 berarti desil 1, kalau diganti 5 berarti desil 5. DI itu desil ke I adalah data ke I kali N tambah 1 dibagi 10. N-nya adalah banyaknya data. Ya, sederhana sekali ya, materi apa rumusnya seperti itu aja. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh 1. Hitunglah nilai desil keempat dari data ini. 3, 1, 2, 8, 6, 2, 6, 3, 7, 10, 1. Ini data belum urut ya. Berarti harus kita urut dulu. Ditanya desil keempat. Maka N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 ya. Tadi rumusnya DI sama desil ke I sama dengan apa tadi? Data
ke I dikali N tambah 1 dibagi 10. Selalu dibagi 10 ya, karena apa? Karena desil itu besaran yang membagi data menjadi 10 bagian, maka dibagi 10 selalu. Yang ditanya tadi D4, maka I-nya ini langsung diganti 4 ya. 4 gitu. Maka I ini langsung diganti 4 gitu. N-nya langsung diganti 11. Nah, paham ya? Berarti sama dengan berapa? Data ke ini 11 tambah 1 berapa? 12 bagi 10 1,2. 1,2 kali 4 ke 4,8 ya. Berarti sama dengan data ke 4,8. Berarti ini kita urut dulu dari yang kecil. Nah, kalau kita urut jadi ini, data diurut 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 10. Nah, ini kan sudah urut ini. Makin besar, makin besar. Nah, tadi sudah kita dapat ini, desil keempat itu data nomor 4,8. Berarti data keempat mana? Ini 1, 2, 3, 4. Ini kita beri nama data keempat ya. Data keempat. Lalu 4,8 berarti di sini. Ini desil ya. Ini X misalkan. X itu apa? D4 ya. X-nya adalah D4. Nah, maka ini data nomor berapa ini? Data ke 4,8 ya. 4,8. Berarti ini data ke berapa? Data ke-5. Ya, data ke-5. Maka kalau ini kita beri nama X1 ya, ini X1 karena saya akan untuk mencari ini D4 ini saya akan menggunakan persamaan garis lurus ya. Ada juga yang menggunakan interpolasi, tapi interpolasi itu menghafal rumusnya agak susah gitu. Maka saya langsung pakai garis lurus, itu lebih mudah ya. Jadi yang ini, kalau ini X1 berarti ini Y1 gitu. Ya. Kalau D4 kita misalkan X, maka ini kita misalkan Y gitu ya. Ini berarti kita beri nama X2 gitu ya. Ini berarti Y2. Pakai persamaan garis lurus gini, persamaan garis lurus melalui 2 titik, yaitu apa? Y min Y1, ini mulai SMP sudah diajarkan, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Ini adalah persamaan garis lurus melalui 2 titik, ini kan melalui 2 titik, 1, 2 ya. Titiknya ini X1, Y1, X2, Y2. Ini mau dicari, kita mau dicari. Berarti kita langsung tulis saja di sini Y min 4. Dari mana 4? Ini Y1-nya 4. Data nomor 4 maksudnya. Dibagi Y2-nya berarti berapa? Y2-nya berarti 3. Oh sorry, Y2-nya berarti 5. Data ke-5. 5 min 4. Berarti ini Y2 5 ya. Sama dengan X-nya belum tahu. Min X1-nya mana? X1-nya 2 dibagi X2-nya mana? X2 ini, X2-nya ini 3 dikurangi X1 2, sama ya, sama. Maka yang ditanya X itu berapa, maka Y-nya diganti 4,8 nanti. Jadi kita bawa sini misalnya Y-nya 4,8, maka tinggal masukkan di sini Y-nya diganti 4,8. 4,8 dikurangi 4, 5 kurangi 4 berapa? 1. Berarti karena 1 di bawah 1 nggak usah ditulis ya. Y min 4 per 1. Kan satunya nggak usah ditulis. Oke ya. Sama dengan X-nya mau dicari. X min 2 per 3 kurangi 2, 1. Berarti satunya nggak usah ditulis. Paham? Berarti sudah 4,8 dikurangi 4 berapa? 0,8. Ini pindah ke sana. Plus 2 sama dengan X ya. X tadi apa? X sama dengan apa tadi? X-nya sama dengan D4. Berarti
D4 0,8 tambah 2 berarti 2,8. Sudah ketemu. Desil keempat sama dengan berapa? 2,8. Paham ya? Tidak sulit kok. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pagi ini. Pembahasan kita tentang statistik ya, ukuran penempatan bagian yang kedua. Kita sekarang membahas tentang desil ya, baik data tunggal maupun data kelompok. Kita sudah membahas satu contoh tadi. Kita lanjut dengan contoh kedua. Sebelum saya kasih contoh kedua, saya beritahu lagi, saya ulang-ulang ini di setiap konten, bahwa di setiap konten ASC Channel itu selalu ada deskripsi. Nah, kalau kalian buka deskripsi itu, di situ ada link materi ya. Link materi yang sedang dibahas, bentuknya PDF ya. Bisa di-download itu ya. Kalau kalian download sambil memegang downloadan itu, didengarkan videonya, disimak ya, maka insya Allah hasilnya lebih bagus ya, lebih maksimal, dan kalian tidak perlu nyatet lagi karena yang dibahas ini sudah lengkap di sana ya. Silahkan dimanfaatkan, di-download ya. Baik, saya bahas contoh yang kedua. Hitunglah nilai desil ke-7, sama aja ini caranya dengan yang keempat, cuman tadi desil keempat, sekarang desil ke-7. Dari data, ini datanya lebih banyak ini, 11, 10, 10, 18, 11, 16, 15 dan seterusnya ini datanya, seperti pada soal itu ya. Maka ini kalau kita hitung, ditanya desil ke-7 tadi ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti N-nya 12. Bedanya dengan nomor 1 tadi apa? Nomor 1 tadi N-nya ganjil, kalau ini N-nya genap. Sama aja ya, caranya sama aja, jangan dibedakan. DI tadi rumusnya apa? DI, I-nya langsung diganti 7 gitu ya. Sama dengan apa? Data ke I, ya toh, I-nya 7. Kalikan N, N-nya 12 ditambah 1. Ditambah 1 dibagi 10. Selalu dibagi 10 ya. Selalu dibagi 10. Maka sama dengan berapa? Data ke ini 12 tambah 1 berapa? 13 bagi 10. 1,3. 13 kali 7 berapa? 91. Berarti data ke 9,1. Tinggal kita urut sekarang. Nah ini, kalau data ini diurut, hasilnya seperti ini. 10, 10, 11, 11, 11, berarti 11-nya ada 3 ya. 14, 14, 15, 16, 18, 18, 19. Ini sudah urut dari kecil sampai besar. Kalau nyari median, kuartil, desil, persentil nanti yang akan datang ya, itu datanya harus diurut dulu. Dari kecil makin besar gitu ya. Nah, karena kita sudah dapat desil 7 itu merupakan data ke 9,1, maka kita cari data ke 9 dan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini data ke 9. Data ke 9. Ya. Lalu data ke 10 berarti ini ya. Data ke 10. Yang ditanya desil 7 berarti di sini ya, desil 7, D7. Data ke berapa tadi? 9,1. Ya. Ini X saya beri nama. Ini adalah data ke 9,1. Maka caranya sama seperti contoh 1 tadi. Kalau ini kita misalkan X, maka ini kita beri misalkan X1 gitu ya. Yang ini berarti Y1 gitu. Berarti ini X2 ya. Yang ini berarti Y2. Tetap menggunakan persamaan garis tadi itu ya Pak. Persamaan garis gimana tadi? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 ya.
sama dengan apa? X min X1 per X2 min X1. Menghafalnya nggak sulit, kalau ini 1, ini 1. Boleh rumusnya Y min Y2, Y1 min Y2, X min X2, Y1 min X2. Boleh. Kalau di belakang 1, ya 1 semua gitu. Kalau di belakang 2, maka 2 semua gitu. Oke ya. Jadi bebas. Maka tinggal masukkan Y1-nya berapa ini? Y-nya belum tahu ya. Y-nya kita tulis ini. Y1-nya ini 9 ke Y1. Berarti 9. Y2-nya ini. Y2-nya berapa? Y2-nya ini 10 ya. Berarti 10 min 9 sama dengan X1 ini. Kalau ini Y1 berarti X1-nya ini 16 ya. Dibagi X2-nya. X2-nya ini 18 dikurangi 16. Tahu? Oke. Sekarang karena ditanya D7 berarti X sama dengan 9,1, ini di Y, ini Y ya, sama dengan 9,1 dimasukkan ke Y ini. Berarti ke sini ya. Jika Y 9,1 gitu ya, maka jadi berapa ini? 9,1 dibagi 1, 10 kurang 9 kan 1 ya. Sama dengan berapa? Oh sorry, ini 9, ini 9,1 dikurangi 9 dari sini, kurangi 9 ya. Sama dengan X-nya akan dicari 16, 18 kurangi 16 itu 2. Tahu? Ini 9,1 dikurangi 9, 0,1 ya. Kali 2 sama dengan X min 16. Tahu? Min 16-nya ke sana ya. Menjadi apa? Plus 16. 0,1 kali 2 berapa? 0,2 ditambah 16 berarti X-nya sama dengan D7 sama dengan 16,2. Sudah ketemu ya. Desil ke-7 dari data ini adalah 16,2. Jadi jangan, kalau pakai interpolasi boleh ya, tapi menghafalnya agak susah. Lebih enak pakai persamaan garis ya. Persamaan garis. Oke, saya kira itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang statistik ya. Ukuran penempatan, bagian yang kedua. Kita sudah membahas tadi contoh 1 dan contoh 2 desil data tunggal ya. Desil data tunggal. Sekarang kita bahas desil untuk data kelompok. Untuk data kelompok itu ada rumusnya itu. DI sama dengan TB itu yang ditampilkan itu, TB ditambah I kali N dibagi 10 dikurangi FI dibagi FI, tadi F besar I yang sekarang F kecil I kali C. DI adalah desil ke I, I-nya diganti 1, 2, 3 sampai 9 ya. TB tepi bawah kelas DI. Nah, kalau kamu pernah ingat kita bahas kuartil ya seperti itu tepi bawahnya ya. Lalu F besar I itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. F kecil I frekuensi kelas DI, C-nya lebar interval kelas. Lebar interval kelas. Maka kita cari dulu letaknya ya. Letak atau cari dulu frekuensi kumulatif. Nyari kuartil, median, desil, persentil itu perlu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya waktu itu sudah pernah diberitahu ya. Ini tarik ke sana 3, ini dengan ini dijumlah 11 ya, 11 tambah 5 16, 16 tambah 10 26, 26 ditambah 3 29, 29 tambah 11 40. Berarti ini N-nya 40. Ini sudah tahu N-nya 40 yang ini ya. Desil itu kalau di data tunggal tadi DI sama dengan data ke berapa tadi? Ke I kali N tambah 1 dibagi 10. Karena diminta tadi desil ke berapa?
desil ketiga, tentukan desil yang ketiga, maka langsung I-nya diganti 3 gitu aja. Desil ketiga. Maka di sini ganti 3. N-nya diganti berapa? 40 ya. N-nya diganti 40. Nah, berarti sama dengan data ke berapa? Data ke 40 tambah 1, 41. 41 bagi 10, 4,1. 4,1 kali 3 itu 12,3. Berarti data ke 12,3. Berarti di mana itu? Data ke 12,3. Di sini berarti ya. Ini kan nomor 12 dari mana ini? Sampai dengan 16. Dari mana? Lanjutannya ini loh. Lanjutannya 11 kan 12. Sampai ini. Berarti 12,3 kan ada di sini. Berarti yang ini ya merupakan apa? Kelasnya D3 ya. Kelasnya D3. Maka langsung aja kita lihat TB-nya berapa itu? TB tapi bawahnya berarti 26 dikurangi 0,5 ya. Karena kelasnya yang ini kalau diarsir jarang-jarang gitu ya, gini. Ini dikurangi setengah, itu TB. Ini berarti berapa hasilnya? 25,5 ya. Lalu TB sudah tahu, I-nya sudah tahu, N-nya sudah tahu, FI, F besar I. Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya desil 3. Mana desil 3 kan ini kelasnya. Sebelumnya ini. Berarti ini F3 ya. Berarti kita sudah punya F3 besar itu sama dengan 11. Paham ya? Lalu F kecil 3 frekuensi kelasnya D3. Kelasnya D3 kan ini. Frekuensinya berapa ini? 5 ya. 5. Ini F kecil 3 ya. F kecil 3. Lalu C-nya, C itu lebar kelas ya. Kemarin sudah saya beritahu caranya, bisa nyari TA dikurangi TB, tapi agar lebih cepat manual aja. Ini terakhir kita sebut 6, 7, 8, 9, 0. Berarti berapa? 5. Berarti C-nya 5 ya. Boleh pakai manual begitu. C-nya 5 ya. Nah, ini sudah lengkap yang diketahui. Tinggal apa dimasukkan ke sini. Berarti D berapa? D3 yang ditanya, TB-nya berapa itu? 25,5 ya. 25,5 ditambah I-nya 3 sesuai dengan ini I. Terus N-nya berapa tadi? 40 dibagi 10. Ini 10 ya. Rumus 10 itu. Dikurangi F3. Mana F3-nya? Ini 11 ya. Dibagi berapa? F kecil 3. F kecil 3 mana? 5 ya. Kali C. C-nya berapa? 5 juga. Berarti ini 5. Sehingga ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret. 40 bagi 10. 4 kali 3. 12. Berarti sama dengan berapa? 25,5 ditambah berapa? 12 kurangi 11. Karena ini per 1 sudah dicoret ya. Per 1 nggak ditulis. 12 kurangi 11 berapa? 1. Tambah 25. 26,5. Nah, ini sudah selesai ya. Berarti data ini mempunyai apa? Desil 3 sebesar 26,5. Paham ya? Tidak sulit ya, matematika itu asalkan kita belajarnya tekun, serius, dan diulang-ulang, maka matematika itu jadi mudah ya. Jadi mudah. Tidak terlalu banyak yang harus dihafal, sehingga kalian tidak terlalu banyak dibebani. Oke ya, ikuti terus ASC Channel ya. Kalau punya teman, bisa di-share ya ke teman-temanmu, agar temanmu bisa ikut belajar matematika bersama ASC Channel. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Di belakang ada beberapa soal yang bisa kamu coba ya. Kalau ingin berdiskusi atau bertanya atau
atau menanyakan matematika secara umum boleh, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang ya. Yang serius ingin berdiskusi, ingin bertanya, pasti dilayani. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.